Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Kanestianingrum, NIM 255655109, PN 19850. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Roles of Humans in Aquatic Ecosystem atau peran manusia dalam ekosistem perairan. Materi ini membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan ekosistem air, baik dari sisi positif maupun negatif. Jadi, apa itu ekosistem perairan? Ekosistem perairan adalah ekosistem yang melibatkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan air, baik air tawar, payau, maupun laut. Ekosistem ini memiliki fungsi yang sangat penting, seperti penyediaan pangan, air bersih, regulasi iklim, hingga menjaga keanekaragaman hayati. Dengan kata lain, ekosistem perairan tidak hanya menjadi habitat bagi organisme akuatik, tetapi juga menjadi penumpang kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memiliki peran besar terhadap kondisi ekosistem perairan. Peran ini bisa bersifat positif, tetapi juga bisa menjadi negatif. Segala aktivitas yang dilakukan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kualitas air, kesehatan organisme, dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa aktivitas utama manusia yang berinteraksi dengan wilayah perairan meliputi satu, perikanan atau fishing dan aquaculture. Dua, pariwisata dan aktivitas pesisir. Tiga, industri dan pembuangan limbah. Empat, pertanian dan penggunaan pestisida. Lima, urbanisasi dan reklamasi. Lima, transportasi air. Setiap aktivitas ini memiliki konsekuensi terutama jika dilakukan secara tidak terkontrol. Salah satu dampak negatif terbesar adalah pencemaran. Limbah industri dapat membawa logam berat yang berbahaya bagi biota. Limbah rumah tangga memicu eutrofikasi atau ledakan alga yang dapat mengurangi oksigen dalam air. Selain itu, plastik yang dibuang sembarangan akan terurai menjadi mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia. Pencemaran ini nggak hanya merusak ekosistem, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, kegiatan manusia seperti penambangan mangrove, reklamasi pesisir, dan sedimentasi dari deforestasi menyebabkan hilangnya habitat paling penting bagi banyak organisme. Misalnya mangrove, yang dimana sebagai tempat pelindung alami pesisir sekaligus tempat pemijahan ikan. Ketika habitat ini hancur, maka ekosistem menjadi tidak seimbang dan rentan terhadap bencana. Selanjutnya ada overfishing atau penangkapan ikan, yang dimana penangkapan ikan secara berlebih menyebabkan penurunan stok ikan secara drastis. Selain itu, bycatch atau penangkapan sampingan, yang dimana akan membunuh banyak spesies yang tidak ditargetkan seperti penyu ataupun lumba-lumba. Selanjutnya ada perubahan iklim juga memberikan dampak besar. Pemanasan laut menyebabkan coral bleaching, terutama pada perubahan salinitas dan pola arus yang berdampak pada keseluruhan rantai makanan. Namun, tidak semua aktivitas manusia berdampak negatif. Banyak upaya positif yang dilakukan, contohnya pembentukan kawasan konservasi atau marine protected area, restorasi mangrove, serta perlindungan spesies yang terancam punah. Melalui konservasi, manusia berupaya mengembalikan fungsi ekosistem agar tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pemantauan kualitas air, riset biodiversitas, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan juga sangat penting. Tanpa data dan penelitian, kita nggak bisa mengetahui apa kondisi air sebenarnya dan apa langkah yang harus kita ambil untuk memperbaikinya. Praktik berkelanjutan atau sustainable practice. Pendekatan keberlanjutan menjadi kunci utama untuk menjaga ekosistem perairan. Contohnya adalah perikanan berkelanjutan dengan kota yang jelas dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Green aquaculture, pengolahan limbah terpadu, pengurangan emisi karbon, dan edukasi masyarakat pesisir. Dari semua praktik ini bertujuan untuk menekan dampak negatif agar aktivitas manusia tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Sebagai kesimpulan, ekosistem perairan merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Aktivitas manusia dapat memberikan dampak baik maupun buruk, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Konservasi, penelitian, dan praktik berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem ini. Pada akhirnya, masa depan ekosistem perairan
sangat bergantung pada kekhususan dan tindakan manusia saat ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.